Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit mengenai manajemen limbah, ya, manajemen limbah konstruksi dan dampak lingkungan, ya. Construction waste, ya. Menurut penelitian Coverella dan Gewala, ya, 2009, ya, menemukan bahwa industri konstruksi itu menghasilkan 1,1 juta ton, ya, limbah per tahun di Thailand sendiri, ya. Kemudian limbah itu juga limbah itu adalah sebesar 40% dari total urban waste, ya, sampah perkotaan, ya, di Cina daratan, ya. Di US sendiri, ya, Amerika Serikat, ya, limbah konsumsi itu menyumbang 26%, ya, dari total solid waste, ya. Kemudian di Eropa, ya, nah ini yang terbaru, ya, 2023, statistik yang terbaru, limbah konsumsi itu menyumbang sebesar 37,5% dari semua limbah industri di Eropa, ya. Jadi dari sini angka ini kita bisa melihat bahwa construction itu merupakan salah satu sektor yang memang menghasilkan limbah, ya, limbah besar, ya, sehingga pengelolaan limbah ini menjadi penting sebenarnya, ya. Nah, ini adalah framework dari Moradi dan Sormunen, ya, 2023 juga, ya, mengenai waste, ya. Waste is commonly defined as any human activities, ya, which absorb resources but does not produce value, ya. Yang dia itu aktivitas manusia, ya, yang menyerap, ya, membutuhkan sumber daya, tapi sebenarnya tidak ada nilainya, gitu ya. Itulah yang dinamakan waste, ya. Jadi waste itu tidak hanya serta-merta yang fisik aja, gitu ya, tapi juga bisa waste waiting, ya, waiting time, ya, kita menunggu itu waste kan, membuang-buang waktu, gitu ya, atau biaya, ya, dalam nominal, gitu ya. Jadi waste itu bentuknya bisa value, ya, bisa ada terkait dengan time, bisa terkait dengan cost, ya. Kalau value ini, ya, kita kemudian akan menilai apakah ini akan menjadi worth it atau tidak, gitu kan, ya. Apakah objektifnya akan terganggu atau tidak, gitu ya. Kalau time ya terkait dengan buang-buang waktu tadi, ya. Kalau cost itu terkait dengan apakah akan menimbulkan biaya, gitu kan, ya. Nah, ada 10 causes of construction waste, ya. Ini masih menurut Moradi, ya. Penyebab, ya, penyebab banyaknya sampah di proyek konstruksi, ya, itu ada poor site management, ya, pengelolaan lapangan, ya, konstruksi yang jelek, ya, yang buruk, improper planning, ya, scheduling, ya, perencanaan dan penjadwalan yang tidak sesuai, ya, improper communication and coordination, ya, masalah komunikasi, ya, koordinasi, client special needs, ya, adanya ke requirement dari klien, ya, ada change order dan lain sebagainya, itu berpotensi menimbulkan waste, ya. Delay in preparation, reviewing and approving design documents, ya, itu juga kan waste-nya, ya, terutama waste terkait waktu, ya, waiting kan, rework and poor quality, ya, design changes and error, waiting, ya, low speed, ya, improper decision making and response, ya, nunggu lagi, ya, worker related problems, ya. Nah, ini adalah menurut Moradi, ya, 10 penyebab waste in construction projects. Silakan kalau misalnya kalian ke depannya mau ambil TA, misalnya proposal mau terkait dengan ini, karena ini kan mungkin dia, ya, di negara tertentu, ya. Mungkin di Indonesia bisa kalian cari juga apa sih penyebab utama dari construction waste di Indonesia, gitu kan, ya. Mungkin akan berbeda, mungkin akan sama, kita lihat nantinya, ya. Nah, ini juga sama, ya, modeling causes, ya, dari Moradi and Sormunen, ya. Dia melihatnya dari dipetakan, ya, dipetakan di dalam life cycle, ya, project life cycle dari project definition, design planning sampai construction, ya. Apa saja sih jenis-jenis waste-nya, penyebabnya, gitu kan, ya. Waste-nya apa, ya, ada defect, ya, kategorinya bisa defect, ada waiting time, ya, ada apalagi cost misalnya, ya,
overproduction ya. Nah, kemudian siapa pihak yang menyebabkannya ya dan lain sebagainya. Ini kita coba lihat bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Ya udah ini nanti saya juga akan kasihkan linknya ya supaya kalian paham lah ya sebenarnya mendapatkan gambaran bagaimana pentingnya mengelola limbah konsumsi ya. Eh, Kalau ini saya ambil dari Mohammed et al. Ya 2020 mengenai construction waste management ya manajemen limbah konsumsi ya. Di sini dia lihat dari siklusnya juga objektifnya ya. Kemudian planning, design and procurement ya di mana dia akan mengembangkan waste management plan ya yang terdiri dari harus mencakup teknologi adoptionnya, green design solutionnya atau sustainable approach-nya, proses yang dibutuhkan, method, material and programs ya, penjadwalan ya program sini ya punya ya. Kemudian pada tahap construction ya kita mengimplement ya dari waste management plan-nya ya. Kemudian okupansi ya, nggak ada orang-orang yang menghuni ya. Operation maintenance, nah ini tentu ada provide training ya, infrastructure, dilakukan monitoring, assessment gitu ya. Kemudian uh, renov, kalau dibutuhkan renov dan demolish ya. Demolition ya kita akan implement renovation and demolition waste management ya plan. Ini key consideration during project stages ya. Sini dia bagi menjadi 4 yang utama aja ya pada saat tahap desain, pada tahap pelaksanaan ya, okupansi ya, atau operation ya, use, kemudian demolish ya, end of life dari satu bangunan itu, satu aset itu. Nah, consideration pada saat desain ini tentu sangat mempengaruhi sih ya. Jadi kita memang harus sudah ada waste management plan di situ ya. Di sini yang pihak yang terlibat ya ada arsiteknya, konsultannya lah, konsultan perencananya ya, procurement manajernya, ya, employernya ya. Kemudian ini dalam hal apa nih terutama konsultan perencanaan, misalnya arsitek ketika mau merencanakan sebuah rumah, dia akan memikirkan apakah dia akan menggunakan material yang seperti apa gitu, material yang sustainable kah ya, material yang seperti apa gitu ya. Kalau ternyata dia mendesainnya materialnya itu ternyata ditemukan itu toksik ya akan menjadi ketika sudah dilaksanakan ya terus harus diganti ya harus apa namanya akan menjadi limbah kan akan menjadi sampah gitu loh ya misalnya apa ya banyak lah ya beberapa material yang dulu ternyata toksik gitu kan ya nggak boleh gitu kan kemudian pada tahap construction ya konstruksi pelaksanaan ini bagaimana eh, project manager site manager ya kontraktornya ya melakukan mendapatkan rencana manajemen limbahnya ya di proyek ya ketika mereka melaksanakan pekerjaan. Contohnya yang paling umum eh triplek kayu ya kan untuk bekisting ya bekisting kemudian apalagi paku ya. Nah itu semua kan akan menjadi limbah gitu loh. Kalau misalnya sudah selesai dipakai ya dia akan menjadi limbah gitu kan ya. Kemudian pada tahap okupansi operasional ya use ini mungkin kurang ya kurang terlalu banyak di mempengaruhi ya kurang terlalu banyak kontribusinya juga tapi tetap sebenarnya bisa menghasilkan limbah juga ya. Eh, Kemudian di tahap demolition ya suatu bangunan yang sudah katakanlah tidak layak gitu kan atau memang mau diubah ya direnov gitu kan ya nah itu kan ada eh, material yang harus dibongkar dibuang ya. Itu kan akan menjadi waste ya jadi itu ada pertimbangan-pertimbangannya ya next terkait dengan environmental compliance ya pemenuhan kita menghadap apa terhadap aspek lingkungannya ya nah ini mengapa penting ya non compliance itu bisa eh, merugikan lah ya dalam hal costly ya bagi employer ya maupun bagi kontraktornya sebenarnya ya. Kemudian
akan improve performance ya dan improve company reputation ya. Ini contohnya ini ada kontraktor yang dia kemudian membranding sebagai kontraktor yang sustainable, ya. Kontraktor yang green, ya, green contractor, ya. Dia akan memposisikan dirinya gitu loh, dan dia akan menerapkan SOP, ya, prosedur terkait dengan waste management, terkait dengan environmental compliance-nya, ya, yang di sana. Mungkin akan menjadi lebih mahal dia, ya, penawarannya akan menjadi lebih mahal. Tapi ada employer ya yang memang mau bersedia untuk itu gitu loh, asalkan nantinya menjadi lebih baik gitu ya, pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan ketiga hal ya. Kemudian apalagi sekarang kita tahu ada bangunan hijau ya, ada asosiasi atau lembaga yang memberikan sertifikat bahwa bangunan itu bangunan hijau gitu ya. Kalau kalian tahu, gedung Kementerian PUPR itu kan memperoleh sertifikat ya, gedung hijau, bangunan hijau. Itu ada tingkatan-tingkatannya juga. Nah, itu kan akan mengimprove performance dari bangunan itu, gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak comply ya, ya bisa jadi akan disegel bangunannya. Eh, paling gampang itu untuk persyaratan bangunan eh, eh, untuk persyaratan bangunan itu kan ada, kalau dulu namanya IMB ya, sekarang itu namanya apa ya, PBL lah atau apa, ya kan? Nah itu kan salah satu syaratnya adalah harus membuat AMDAL ya, dokumen AMDAL ya, di mana harus ada perhitungan dan pertimbangan terkait dengan aspek eh, dampaknya terhadap lingkungan gitu ya. Nah ini kan terkait dengan requirement and permits ya. Nah itu harus ada di pertimbangkan ya oleh kontraktor ya, karena ini terkait dengan metode juga ya, terkait dengan pemilihan jenis produknya ya, materialnya dan sebagainya. Sifatnya ini mandatory karena sudah ada ya di dalam peraturan perundang-undangan ya, dan signifikan ya, sangat mempengaruhi company's reputation ya. Nah, ini contoh bangunan yang ternyata dihentikan sementara karena masih dalam proses pengurusan izin. Ini kok bisa mulai dibangun sebelum ada izinnya keluar misalnya kan. Padahal izinnya ini ada banyak sekali eh, apa namanya, dokumen yang harus dipenuhi ya, persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama persyaratan terkait dengan apa aspek lingkungannya gitu ya. Environmental compliance plan ya, rencana ya pemenuhan terhadap aspek lingkungannya ya. Ada, kita perlu kemudian mempertimbangkan integrasi antara satu rencana ini dengan rencana-rencana lainnya ya. Ini antara rencana environmental plan ini ya, pemenuhan aspek lingkungan dengan desainnya ya, dengan desain kita, dengan dokumen-dokumen metode kontraktor, ini harus ada integrasinya gitu ya. Fokus pada environmental compliance ya. Kemudian setiap proyek itu kan akan berkembang ya, evolve ya. Maka kebutuhan untuk requirement-nya, persyaratannya juga mungkin akan berbeda ya. Untuk itu rencana-rencananya juga akan berbeda ya. Maka kita perlu menerapkan continuous planning ya. Eh, isunya sekarang ya, isu di prakteknya di lapangan ya, untuk terutama terkait dengan eh, trash removal ya, kita membuang sampah ya, sampah di proyek gitu ya. Tidak semua sampah itu bisa langsung ditimbun ya, landfill. Umum ya, kita kalau di proyek itu kan paling gampang ya timbun gitu ya. Ada lokasinya kan, ya, tinggal digali, ditimbun gitu kan ya sampah-sampahnya. Tapi sebenarnya tidak boleh, tidak semua sampah, karena penimbunan atau landfilling itu adalah metode terakhir sebenarnya dalam hal uh, manajemen construction waste ini gitu ya. Jenis limbah yang tidak boleh ditimbun misalnya terkait dengan cat ya, minyak ya, grease dan lain sebagainya ya. Apa yang ada komposisi kimia lah ya. Itu tidak boleh sebenarnya langsung ditimbun ya. Eh, kemudian environmental impact ya, construction project
sangat berdampak sebenarnya terhadap lingkungan ya. Menurut Enning ya, itu 50% ya industri konsumsi itu menyerap natural resources ya. Pohon, kayu itu kan pohon ditebang jadi kayu ya, dari triplek ya, jadi gipsum, apalagi lah ya, banyak ya jadinya mineral-mineral ya itu akan jadi paku, jadi baja dan lain sebagainya. Ini sayangnya proses produksinya juga menghasilkan banyak risk kalau tidak di manage dengan baik ya, maka tentu harus butuh upaya mitigasinya atau minimalisasinya ya, melalui construction waste management ya. Construction waste itu ada pengertiannya ya oleh Rahim et al. Ya, bahan atau material yang sudah tidak terpakai dan dihasilkan dari kegiatan selama tahap pra konstruksi maupun pasca konstruksinya, atau oleh Tan et al. Produk atau material yang sudah tidak diinginkan yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi, renovasi, dan pembongkaran. Tapi tadi sebenarnya construction waste itu tidak hanya fisik aja atau material aja ya, tapi juga bisa dalam bentuk time gitu ya, atau value gitu ya. Ini kita kemudian menerapkan waste management ya sebagai salah satu pendekatan pembangunan berkelanjutan ya dalam upaya meminimalkan limbah yang dihasilkan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Ya. Caranya separation ya, pemisahan ya, dan menerapkan prinsip 3R. Ini pemisahan ya, sampah plastik ya, sampah kaca, besi ya, metal, paper ya, kayu ya, kemudian common construction waste maupun limbah B3 ya, hazardous. Kemudian menerapkan prinsip 3R terlebih dahulu sebelum didispose ya. Dispose itu adalah langkah terakhir ya, disposal ya, buang. Tapi ya yang pertama itu adalah kita mengurangi ya, reduce dulu. Kemudian reuse ya, menggunakan ulang ya, recycle, didaur ulang gitu ya. Mengapa penting dari hierarchy of waste management ini ya? Untuk menjamin material and work safety, meminimalkan limbah yang terjadi, meminimalkan durasi ya logistik ya yang dibutuhkan, meningkatkan efisiensi penggunaan material dan menetralisirkan material-material yang mungkin berbahaya gitu ya kalau langsung dibuang ke lingkungan. Contoh reduce ya, pengurangan limbah ya kita mulai dari perencanaan awalnya ya untuk memastikan limbah dapat diminimalkan. Makanya pada tahap desain ini, kemudian juga pada tahap pelaksanaannya juga pastikan bahwa kita tidak over order gitu ya. Kita mengorder material yang ternyata melebihi ya, beton ya, mau dicor gitu kan ya. Yang dibutuhkan hitungan harusnya cuma 20 meter kubik. Di order 25 ya, 5-nya ternyata meskipun ada apa-apa ya kebuang juga gitu kan ya, kebuang nanti buang di jalan katanya jadi untuk buat jalan nantinya untuk jalan akses dan sebagainya. Ya sebenarnya itu limbah ya, waste gitu ya. Mengenai reduce ya dapat dilakukan dengan cara mengurangi atau menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya limbah ya. Ini diterapkan ya dan merupakan metode yang paling efektif dalam mengelola limbah konstruksi. Kemudian reuse, kita menggunakan lagi barang-barang yang atau material yang sudah ada gitu ya. Daripada membeli yang baru gitu kan ya. Kita menggunakan lagi ya. Ini adalah penggunaan limbah kembali ya dengan perubahan yang minimal. Ya, artinya limbah ini tidak mengalami perubahan yang pada keadaan fisiknya ya ataupun pada unsur kimianya. Misalnya bekisting kayu ya. Bekisting kayu itu katakanlah direncanakan itu digunakan untuk 3 kali ya, 3 kali. Tapi ternyata setelah 3 kali masih bagus ya kan. Karena prosesnya pelepasannya masih bagus juga ya. Sehingga ya tidak tidak rusak gitu ya, tidak ada yang
cacatnya dikit lah gitu ya, sehingga masih bisa digunakan lagi menjadi 5 kali sampai 6 kali ya kan. Nah, itu masih bisa, mereka berarti bisa digunakan memperpanjang usianya gitu ya dari material itu gitu kan ya, reuse. Atau kemudian kita katakanlah tadi bakisnya itu untuk ukuran 1,5 meter kalikan 80 cm. Ternyata ada bagian yang bolongnya, tapi kan tidak di semua. Nah, itu dipotong gitu kan ya. Dipotong jadi separuhnya. Nah, jadi ukurannya 1 meter 80 cm. Masih bisa digunakan ternyata gitu. Atau dipotong kecil-kecil untuk yang area-area kecil lainnya gitu ya. Jadi itulah prinsip reuse ya. Kemudian recycle ya, kita mendaur ulang ya. Nah, metode daur ulang ini juga sudah banyak diteliti ya, dan diakui sebagai salah satu metode yang efektif juga dalam pengelolaan limbah ya, konstruksi ya. Dalam hal ini recycle ini berbeda dengan reuse. Kalau reuse itu materialnya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, kalau recycle kita mengalami perubahan yang signifikan ya. Misalnya dari uh, apa uh, batu-batu split yang sudah tidak digunakan bisa menjadi building blocknya ya. Kemudian dari uh, apalah ya, kayak serat-serat kayu yang tidak digunakan ya menjadi wood fibernya ya, dan lain sebagainya. Bata ringan yang pecah-pecah ya, bata merah kan banyak tuh yang pecah-pecah, biasanya itu dibuat lagi jadi apa gitu ya, jadi tiles atau jadi apa gitu ya. Nah, itu adalah sudah ada perubahan bentuk ya, dan mungkin perubahan kimia ya di dalamnya, sehingga itu dinamakan recycle ya. Dan terakhir itu dumping, dispose ya, kita buang. Nah, ini adalah kegiatan membuang atau menempatkan limbah ya dalam jumlah, konsentrasi, waktu ya di lokasi tertentu. Tapi untuk disposal pun kita harus memenuhi ya, memenuhi persyaratannya ya. Seperti tadi, tidak semua bahan itu limbah konsumsi itu bisa langsung dibuang ke tempatnya. Ada prosesnya ya, Kak ya. Kalau pertama B3 ya, bahan beracun dan berbahaya ya. Itu harus ada treatment khususnya ya. Nah, ini ya mungkin tidak sekarang ya, tapi bisa saja ini jadi soal di ujian ya. Bagaimana ya? Silakan kalian cari ya, diskusikan ya, potential treatment option for asphalt waste ya, kemudian brick or tiles waste, kemudian concrete waste dan river waste ya. Nah, eh, kalian eh, bagi jadi 4 kelompok, kemudian sampaikan di minggu depan ya. Bagaimana sih kita men-treatment ya, melakukan treatment ya, opsi-opsinya apa aja ya, sampah atau limbah yang dihasilkan itu dari pekerjaan ini apa aja ya. Kalau aspek ini kan untuk pekerjaan jalan ya. Nah, ini limbahnya dikemanain? Bagaimana kalian memanage-nya ya, mengelolanya ya. Kemudian brick tiles ya, waste itu dikemanain, apa sih yang harus dilakukan ya, pertimbangannya apa, concrete waste nah ini apa ya, river waste ini apa ya. Ini nanti saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya, silakan dibuat presentasinya ya minggu depan untuk kalian sampaikan. Oke. Rebar itu reinforcement bar ya, besi tulangan ya. Konkret itu ya biasanya ya, beton, brick, tiles, dan aspal. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tambahkan atau tanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya.